tunas tersebut jangan sampai ada bunganya atau buahnya yang akan kita setekkan. Bisa dikatakan nanti akan gagal seperti itu. Jadi bisa dikatakan bagaimana ya, sia-sia gitu. Menyetek kita sudah hilang tenaga gitu kan, sudah hilang bibit seteknya, sudah hilang tunasnya. Jadi sia-sia bisa dikatakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sahabat pusat semuanya di channel Dinas Pusat. Sharing kali ini tentang setek atau okulasi. Nah, okulasi sendiri itu banyak sekali sahabat pusat semua yang mengartikan tentang setek. Sebenarnya setek itu bahasanya untuk bahasa-bahasa daerah-daerah tersendiri, banyak sekali. Karena masyarakat di sini menyebutnya dengan setek. Jadi tidak begitu dipermasalahkan, artinya bahasa-bahasa seperti itu tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting kalau menurut saya, yang penting itu sesuai dengan keadaannya. Setek sendiri banyak sekali kawan-kawan sahabat pusat semua atau okulasi tersebut. Jadi sekedar sharing saja sahabat pusat semua ya. Kalau di tempat kami itu sama saja, antara setek atau okulasi namanya sama saja. Yang jelas pohon itu disambung kemudian tumbuh dan berbuah. Nah, itu bisa dikatakan setek kan, seperti itu ya kan. Nah, jadi gini, kalau setek itu sendiri banyak macamnya. Jadi ada setek sambung pucuk, kemudian setek tempel, setek belah, setek sisip dan sebagainya gitu. Jadi untuk masalah kita bahas alatnya dulu. Alatnya ini ada, kita kalau saya biasa memakai gunting. Nah, gunting ini saya gunakan untuk memotong tunas-tunas yang ada di kebun saya. Kemudian kami setek seperti itu. Gunting, kemudian ada gergaji, kemudian ada pisau, ada cutter dan sebagainya. Nah, kalau saya lebih cenderung ke cutter. Nah, cutter ini bisa kita maksimalkan lagi. Ya, artinya gini, perbandingan antara cutter dan katakanlah pisau. Pisau, oke, pisau bisa lama gitu, panjang waktunya gitu kan. Bisa sampai 2-3 tahun, bahkan 4 tahun kalau terjaga dan terawat gitu. Sementara cutter itu cuman sekali pakai gitu kan. Nah, kalau pisau itu sendiri banyak kekurangan dan kelebihannya masing-masing sih. Nah, menurut sobat pusat sendiri, sobat pusat senangnya apa di situ? Senang pisaukah untuk okulasi tersebut atau cutter kah? Kalau saya cenderung ke cutter ya, karena pertimbangannya seperti ini. Kalau cutter, nah cutter itu misal kita beli cutter harganya 10.000. Nah, 10.000 ini bisa kita gunakan selama 1 tahun, ya kan? Nah, dalam 1 tahun tersebut kita bisa menggunakan dengan maksimal gitu, tanpa mengasah, tanpa merawat dan sebagainya gitu kan. Mungkin nanti kalau misalkan sudah karatan, kita tinggal copot ganti yang baru. Saya sudah pernah merasakan menggunakan pisau, karena kemalasan saya untuk mengasah, pisau tersebut kurang tajam atau bisa dikatakan cenderung tumpul. Nah, pisau tersebut untuk saya membelah tunas yang ada di kebun saya, ini cenderung kadang sempal, somplek gitu. Kalau cutter kita bisa sesuaikan, bisa kita maksimalkan. Jadi sama saja, tergantung kawan-kawan sobat pusat semua pilihnya yang mana antara pisau dan cutter tersebut. Jadi kalau misalkan cutter kita bisa 1 kali beli dan sekali pakai gitu kan, bisa sampai jangkanya 1 tahun mungkin, tapi dengan ketajaman yang sangat akurat, bisa dikatakan seperti itu, tidak mengasah dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau pisau memang sangat bagus sih, memang banyak kelebihan dan kekurangannya, memang sangat bagus kalau kita milihnya bahan yang bagus gitu. Kalau kita milihnya bahan yang bagus, kemudian kita rajin mengasah dan sebagainya, kita bisa menggunakan pisau. Nah, kemalasan petani yang dirasakan oleh petani-petani yang lain itu biasanya mereka cenderung malas untuk mengasah pisaunya untuk digunakan untuk menyetek gitu. Oke, untuk pemangkasan sendiri atau pemotongan bisa dikatakan ranting-ranting atau tunas, bisa menggunakan gunting, golok, atau gergaji. Nah, ini juga 3 macam jenis alat ini
ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Silakan nanti Sobat Pusat semua, silakan pilih mana yang terbaik menurut Sobat Pusat. Nanti silakan dikirim di kolom komentar gitu ya. Kalau menurut saya sendiri, menurut saya sebagai petani kopi khususnya ya kan. Kalau menurut saya menggunakan, oke, yang pertama gergaji. Gergaji itu sama juga ya, halnya dengan pisau tadi. Kita harus mengasah dan sebagainya, atau mengikir namanya. Nah, gergaji ini kalau tidak digigir cenderung akan tumpul. Kalau kita untuk memotong ranting atau dahan yang besar seperti ini, contohnya segini, bisa menggunakan gergaji karena sangat efektif gitu ya. Tidak menimbulkan lubang-lubang atau bekas pecahan-pecahan di kayunya gitu. Tapi memang kalau menggunakan gergaji itu dia harus cenderung pohon atau dahan yang besar-besar gitu. Kalau dahannya kecil, kemungkinan akan meleat atau akan bagaimana melur lah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita menggunakan gunting, nah gunting ini juga begitu pula. Gunting yang kita beli gitu di toko, di online shop dan sebagainya. Gunting ini kita gunakan untuk menyetek atau mengokulasi tersebut ya kan. Ini bisa untuk tunas-tunas yang baru tumbuh antara 1 bulan sampai 3 bulan, artinya segini kemudian segini. Ini masih bisa, sangat layak sekali untuk gunting karena ketajamannya sangat luar biasa sekali, bisa dikatakan seperti itu kan. Tapi kalau untuk memotong dahan-dahan yang besar, bisa dikatakan seperti itu, untuk misalkan nanti kita tempel dan sebagainya, itu kalau saya katakan kurang efektif. Kurang efektifnya apa? Karena mulut gunting itu paling cuman segini, ya kan? Sementara kita mau gunting segini, bisa dikatakan kalau memang guntingnya terbagus, terhebat gitu, bisa dikatakan seperti itu ya. Ini bisa 80-100% tidak akan patah secara bagus atau maksimal. Pasti menimbulkan pecahan-pecahan di batang kopi tersebut gitu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan golok misalkan. Golok ini sama halnya. Kalau kita harus mengasah setiap hari, namanya pekerjaan petani itu identik dengan golok, cangkul, kemudian sabit dan alat-alat sebagainya seperti itu kan. Nah, golok ini juga harus kita asah. Seberapa tajam golok itu menandakan sebagai petani itu memang benar-benar serius di bidang pertanian, khususnya kopi. Golok ini identik dengan petani kopi. Di mana petani kopi berada, di situ pasti ada golok. Nah, golok ini tinggal seninya, kita mengolah sebagaimana macamnya gitu kan. Kita bisa potong pohon kopi yang besar, kita bisa. Kemudian potong tunas kopi yang kecil, kita bisa juga. Tergantung seberapa tajamnya golok tersebut kita gunakan dan seninya seperti apa kita mengasah golok tersebut gitu, sahabat pusat. Kalau tunas atau bahan untuk bibit dan penyetekan, diusahakan yang pertama adalah tunas raja. Tunas raja ini yang dia mempunyai siripnya, ada siripnya di situ, ada siripnya. Kemudian tunas tersebut jangan sampai ada bunganya atau buahnya yang akan kita setekan. Bisa dikatakan nanti akan gagal seperti itu. Kalau tidak kita buang dulu bunga tersebut atau kopi tersebut. Tunasnya kita bisa memilih. Bagaimana sih memilih tunas yang bagus gitu kan? Bagaimana kita memilih tunas yang benar? Yang pertama adalah diusahakan tunasnya tunas raja. Tunas raja ini bisa yang seperti sirip. Nah, kita bisa ambil suatu contoh, ada 5 ruas dalam tunas tersebut. Nah, dalam 5 ruas tersebut kita bisa potong yang bawah 1 ruas, kemudian yang atas 2 ruas. Kenapa kok kita tidak menggunakan yang bawah dan yang atas? Karena apa? Karena yang bawah terlalu tua, kemudian yang atas itu terlalu muda. Nah, nanti juga bisa disesuaikan seberapa bagus tunas di kebun kopi sahabat pusat semua gitu kan. Kalau yang bawah ini terlalu tua, nanti kalau misalkan kita setekan, bisa cenderung akan berubah dari bibit pertamanya atau indukannya, katakanlah seperti itu. Karena saya juga sudah
merasakan atau menyetekkan gitu ya. Saya menyetekkan bibit tunas yang sudah tua, saya stekkan, kemudian hidup-hidup, memang hidup, tapi pertumbuhannya kurang maksimal. Tunasnya agak terlalu kecil-kecil dan buahnya cenderung tidak bulat sempurna, gogosannya itu, dan cenderung dia kecil-kecil buahnya, tidak maksimal, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau yang atas ini, yang 2 rewas atas ini, tunas ini masih terlalu muda atau terlalu dini untuk kita setekkan di pohon kopi kita. Tunas yang terlalu dini itu tidak bagus juga untuk kita setekkan. Katakanlah 90% akan mati. Jadi nggak bagus. Jadi sayang tunasnya, kemudian sayang bibit seteknya, sayang tenaga kita juga. Jadi seperti itu, sahabat pusat semua. Kapan sih waktu yang baik untuk menyetek? Katakan ya. Ini sekedar pengalaman sobat pusat semua. Pengalamannya saya pernah menyetek di bulan-bulan 6, 7, 8. Artinya bulan 6, 7, 8 itu adalah bulan-bulan kemarau, ya kan? Nah, saya sudah pernah menyetek di bulan itu. Pengalaman pribadi saya menyetek di bulan itu cenderung nggak tahu kenapa ya, tapi kalau dikatakan nggak hidup, bisa dikatakan 90% mati. Seperti itu. Ada hidup, ada yang hidup, cuman ada juga yang mati, tapi lebih banyak yang mati daripada yang hidupnya gitu. Jadi bisa dikatakan bagaimana ya, sia-sia gitu. Menyetek kita sudah hilang tenaga gitu kan. Sudah hilang bibit seteknya, sudah hilang tunasnya, jadi sia-sia, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian jikalaupun hidup juga ada contohnya, nanti kita perlihatkan juga, dia cenderung kerdil, tidak mau panjang atau belum panjang karena belum waktunya penunasan atau masih terlalu terlalu panas untuk keluar tunas-tunas tersebut. Jadi hidup memang, tapi cuman segini-gini aja. Nah, gitu, sahabat pusat. Nah, kemudian kalau kita menyetekkan di bulan bisa dikatakanlah penghujan gitu kan, artinya dari bulan 11, 12 itu ada juga beberapa di sini, contohnya di kebun ini ya, dia cenderung banyak yang hidup ketimbang yang mati gitu kan. Jadi bisa dikatakan 95% hidup semua ketimbang yang mati. Paling yang mati ini cuman beberapa saja. Jadi antara penyetekan di musim kemarau dan musim penghujan ini, kalau bisa saya katakan lebih efektif di musim penghujan. Katakanlah seperti itu. Itu menurut saya ya, karena saya sudah mengalami sendiri. Jadi untuk di musim penghujan, begitu tunas itu tumbuh, dia langsung ngejar di bulan-bulan yang kemarin itu, yang baru sekilan sudah tumbuh bunga dan sebagainya gitu kan, karena itu baru sekilan ini atau sejengkal, bisa dikatakanlah dia sudah ketemu musim atau musim penyelang. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia langsung mempunyai bunga, kan seperti itu. Kalau saya katakan lebih efektif di musim-musim penghujan ketimbang kita menyetekkan di musim-musim kemarau, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya untuk sahabat pusat semua dimanapun Anda berada ya, kesimpulannya untuk penyetekan kali ini adalah kita harus, yang pertama, kita harus memilih alat yang bagus, yang baik menurut versi kita masing-masing, karena setiap orang itu berbeda-beda pendapatnya. Saya sudah katakan tadi, saya memilih yang ini belum tentu juga untuk sobat pusat semua gitu kan. Bisa jadi sobat pusat memilih yang gergaji atau yang golok dan segala macam gitu. Kalau saya cenderung yang itu ya. Kemudian untuk alat ya, silahkan sobat pusat semua pilih mana alat yang cocok menurut versi sobat pusat semua. Nanti tulis juga di kolom komentar ya. Nah, yang pertama alat, yang kedua adalah bibitnya atau tunasnya. Pemilihan bibit ini juga sangat berpengaruh juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan kopi setekan di kebun kita gitu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu
kapan kita mulai menyetek. Nah, ini juga versinya beda-beda, tergantung sobat pusat semua bagaimana mengasumsikannya gitu kan. Jadi seperti itu sobat pusat semua kesimpulannya untuk video kali ini. Oke, untuk sobat pusat semua dimanapun Anda berada, jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk kalian, jadi silahkan like video ini, kemudian bagikan video ini, dan subscribe channel ini, channel Dinas Pusat.